Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita buat setiap kita semua. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya di saat kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman nanti, disitulah Roh Kudus menjamah, memulihkan, menegur, bahkan memberkati setiap kita semuanya. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, sungguh kami melihat Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau mengasihi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami membawa hati kami, kerinduan kami, yaitu kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami terbuka untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great, how great is our God. Mari sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. Satu kali lagi lebih sungguh. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. And I will sing how great, and I will sing how great, and I will sing how great is our God. Mari somebody Yesus, Kau ditinggikan, Kau disembah, namamu Tuhan. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, sembah. Oh, Yesus, Tuhan, di nama Shalom.
Bapa, buat sore hari ini kami boleh kembali di dalam kebenaran firman. Mari Bapa buka roh hati pikiran kami untuk kami boleh tanggap menerima kebenaran firman dan mengerti menjadi pelaku daripada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara, puji Tuhan. Saya melanjutkan dari apa yang Tuhan taruh di dalam roh saya untuk Selasa yang lalu ya. Jadi Selasa yang lalu itu saya sampaikan dari Roma 13 ayat 1 sampai 3 itu saudara. Dan hari ini Tuhan berikan dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yohanes 14 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, yang Tuhan tekankan kepada saya ayat 15 dan ayat 21. Untuk saya boleh sampaikan saudara, dikatakan jikalau saudara dan saya itu mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Dikatakan kalau saudara dan saya itu mengasihi Tuhan, otomatis jelas kita itu yang mengasihi Tuhan pasti menuruti segala perintahnya. Bahkan ayat 21 saya lompat, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi diterangkan lebih jelas. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, jadi sekali lagi saudara tidak usah takut dengan apapun. Saudara, ya, yang saat ini masih banyak orang yang ragu-ragu. Saya mau sampaikan, saudara, kita harus mempunyai iman yang benar-benar, saudara, berdiri teguh. Ya, saudara harus berdiri teguh di atas dasar iman saudara yang paling suci itu. Yudas 20 katakan. Saudara, kalau kita berdiri di atas iman kita, saudara, saudara yakin percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara menuruti segala perintahnya. Perintah Tuhan itu apa, saudara? Banyak hal, saudara. Kalau kita menuruti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, saudara, kita kerjakan, saudara. Urusan apa nanti itu, saudara, ya, itu nanti Tuhan tahu. Kalau dikatakan ulangan 28 ya, dikatakan ulangan 28 bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Saudara, saya mau bagikan bahwa tidak taatan itu mendatangkan kutuk. Orang yang taat itu pasti melihat dan menikmati berkat, saudara. Dan semua apa yang saudara kerjakan, khususnya saudara mengerjakan apa menjadi perintah Tuhan, saudara, itu saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah takut. Tuhan pasti bentengi, dan dia dikatakan kalau saudara mengasihi dia, kita menuruti perintahnya.
Perintah Tuhan itu apa, saudara? Ya, perintah Tuhan itu banyak. Kasihilah sesamamu, ya, manusia, dan khususnya saudara dengan saudara, satu dengan yang lain, saudara. Kalau kita mengasihi, jelas saudara, Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Tetapi orang itu, mungkin saudara bisa katakan, mereka menyakiti saya, mereka membenci saya, mereka memfitnah, mungkin mereka menipu saudara dan segala macam. Tapi tetap firman Tuhan, kita harus mengasihi. Karena kalau kita mengasihi sesama kita, kita sama juga mengasihi Tuhan, saudara. Dan ini yang Tuhan perintahkan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Saudara, kalau dikasih Tuhan itu, disayang Tuhan itu enak, saudara. Ya benar. Apapun yang saudara mungkin takutkan, khawatirkan, saudara sedang hadapi sesuatu yang mungkin sudah diambang, dikatakan pintu sudah, dikatakan sudah hampir mungkin ya terlelap, tapi Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap, saudara. Dikatakan dia bisa menolong saudara dan saya. Sekali lagi saudara, saya mau sampaikan, untuk apapun saya tidak memerintahkan saudara untuk vaksin, ya, untuk saudara melakukan, tetapi saudara berdoa. Sekali lagi saudara, bukan berarti yang sudah divaksin itu tidak bisa kena corona. Masih bisa memang, saudara. Oleh karena itu, saudara tetap gunakan protokol kesehatan. Ya, tetap jaga, saudara, apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak panjang lebarkan firman, tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan, turuti perintah Tuhan, saudara. Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Ya, apa yang saudara sudah kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Silakan, yang nggak mau divaksin boleh, saudara. Yang mau divaksin pun silakan. Tapi jangan goyah, harus punya iman yang teguh. Ya, kita harus miliki iman yang teguh. Kita lihat dulu sebentar, saudara. Ya, dari Yudas 20 ini dikatakan apa, saudara? Sekali lagi saya ulang, Yudas 20. Yudas 20, ya, enggak. Dikatakan apa di sini? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena roh kebenaran itu Roh Kudus yang sudah ada pada saudara dan saya. Itu jangan kita diamkan. Saudara terus berdoa, berbahasa roh. Roh Kudus akan menyingkapkan, Roh Kudus akan berbicara kepada kita, saudara. Kalau saudara memang tidak harus divaksin, silakan, saudara. Ya, kalau memang Tuhan yang suruh, silakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Jadi mau nggak mau, kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu bertanyalah. Ya, bertanyalah sekali lagi kepada Tuhan. Kalau memang saudara harus divaksin, silakan, jangan takut. Kalau tidak harus divaksin, saudara, hanya Tuhan, silakan. Saya juga tidak menuntut dan tidak menahan saudara. Jadi sekali lagi saya bersyukur karena hari-hari akhir ini banyak orang yang dikatakan ya taat, tapi ada yang juga ragu-ragu. Sekali lagi, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk, saudara. Terima kasih. Saya mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih.
apapun yang Kau sudah sampaikan Tuhan, bahwa kami harus tetap mentaati. Di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 3, Engkau katakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Oleh karena itu kami juga sebagai hamba Tuhan, jangan Kau biarkan kami lemah, kami lengah, kami lalai, kami sesat. Mari Tuhan, terus kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kami membuka roh kami, membuka hati pikiran kami, membuka telinga kami dengar-dengaran kepada-Mu saja, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh suara-suara sana sini, supaya kami tetap memiliki iman yang teguh, berdiri di atas dasar iman kami yang paling suci itu ya Tuhan, untuk mengambil satu langkah, satu sikap yang benar, mengambil satu keputusan yang benar, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, sebab kami percaya kebenaran-Mu itu sendiri yang akan menjadi barisan depan kami ya Tuhan, untuk kami boleh memutus mata rantai yang Bapa sudah banyak mengambil nyawa. Bapa, kami tahu satu hal, Engkau ada bersama kami, bahkan Engkau berjalan di depan kami itu ya Tuhan, untuk mematahkan semua apapun yang ada di depan kami Tuhan, kesulitan, masalah, sakit, penyakit, dan segala macam malapetaka. Engkau sendiri yang mengatakannya, bahwa Engkau sendiri Tuhan yang berjalan di depan kami, laksana api yang menghanguskan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ada bersama dengan Engkau. Berkati sekali lagi anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Sekali lagi ya Tuhan, beri kepada kami anak-anak-Mu ini ketaatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya ketika kami mengerjakan ketaatan itu, maka berkat itu turun atas kami. Berkati anak-Mu saat ini yang sedang sakit, Engkau jangan Kau sembuhkan Tuhan. Dan Kau sendiri Tuhan Yesus yang berdiri bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami. Kami tahu satu hal Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah mengatakannya, Engkau yang hendak mematahkan semua. Oh rapasyaka gunung-gunung yang ada di depan kami, mematahkan palang-palang besi dan itu tembaka bagi kami itu, menghancurkan semua pekerjaan daripada sakit penyakit, pekerjaan daripada roh maut, roh kematian, semuanya kami tolak putuskan dalam nama Yesus. Dan kami minta sekali lagi berkat turun atas bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Dalam nama Yesus kami semua yang terlibat, yang bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, oh Bapak, Engkau berkati. Dalam nama Yesus kami semua boleh berkata amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.